Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Putri Valentin dari HPT Angkatan 2022 dengan NIM 05081281222739. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan cara kita membedakan antara kualitas ayam yang masih segar atau yang masih bagus dengan kualitas ayam yang sudah menjadi ayam tiren. Sebelum kita memasuki cara kita membedakannya, kita perlu tahu dulu apa sih daging ayam itu. Jadi daging ayam merupakan salah satu bahan yang memiliki protein hewani yang tinggi, sehingga memiliki cita rasa yang khas dan disukai oleh masyarakat setempat. Karena kita sangat menyukai daging ayam tersebut, maka kita perlu mengetahui kualitas dari ayam yang akan kita konsumsi demi menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Lalu bagaimana sih kita membedakan antara kualitas ayam yang masih segar dengan kualitas ayam yang sudah menjadi ayam tiren? Jadi pertama kita bisa melihat dari segi warna dari ayam tersebut. Nah, apabila ayam tersebut masih segar atau baik untuk kita konsumsi, maka warna dari ayam tersebut akan tampak warna putih kemerahan. Nah, atau bisa juga terlihat merah muda seperti itu. Nah, apabila ayam yang akan kita beli tersebut memiliki warna yang sudah putih pucat atau bahkan keabu-abuan, itu merupakan daging ayam yang sudah tidak layak untuk kita konsumsi. Atau bisa juga kita temukan di pasar itu terdapat warna ayam yang warnanya itu mengkilat. Nah, itu bisa jadi warna tersebut berasal dari formalin yang digunakan pada ayam, sehingga warna dari ayam tersebut terlihat tidak pucat tetapi berubah menjadi warna yang mengkilap. Cara kedua yang dapat kita lakukan dalam melihat kualitas dari ayam yang segar itu dapat kita lihat dari atau dapat kita cium dari bau atau aroma yang dikeluarkan dari ayam. Nah, apabila ayam tersebut masih segar, maka akan tercium aroma daging khas yang masih segar. Nah, tetapi apabila daging tersebut sudah tidak segar lagi, maka akan tercium bau amis yang sangat pekat dari daging ayam tersebut. Lalu akan muncul juga bau seperti bau kimia, bahan kimia, karena daging ayam tersebut sudah dicuci oleh bahan-bahan kimia. Nah, lalu ciri khas yang ketiga kita membedakan antara yang segar dengan yang tidak itu dilihat dari tekstur ayamnya. Nah, apabila daging ayam tersebut masih segar, maka akan terasa daging tersebut padat dan juga kenyal. Nah, tetapi apabila daging tersebut sudah lembek, berair, atau daging tersebut sudah seperti mau hancur, maka daging tersebut tidak bagus lagi atau tidak segar lagi. Atau kita temukan daging yang sudah bengkak, keras, dan juga sudah sangat keras gitu kan. Nah, itu merupakan daging ayam yang sudah disuntik oleh formalin. Nah, ciri khas yang lagi yang bisa kita temukan dari teksturnya itu, apabila kita sentuh atau kita raba dari daging ayam, maka akan menempel atau terasa tepung atau berpasir, maka daging ayam tersebut sudah dicuci atau sudah diberi oleh bahan kimia, karena tepung atau pasir dari daging ayam tersebut merupakan bahan kimia yang tersisa di daging ayam. Lalu ciri yang ketiga yang dapat kita lihat yaitu dari segi darah ayamnya. Nah, apabila ayam yang kita temukan di pasar itu tidak memiliki banyak darah, itu kan ayam yang sudah dipotong ya. Jadi apabila ayam tersebut tidak memiliki banyak darah, maka ayam tersebut bagus atau masih segar. Nah, tetapi apabila di dalam daging ayam tersebut masih banyak sekali darahnya atau darah yang menggumpal, maka daging ayam tersebut kemungkinan dipotong secara keras atau dipotong secara paksa, sehingga hal ini dapat membuat kontaminasi bakterinya itu tinggi karena darah-darah yang tidak bersih akibat dari potongan yang kasar tadi.
Nah, lalu ciri yang terakhir, poin kelima yang dapat kita lihat yaitu ada tidaknya lalat pada tempat daging ayam tersebut. Apabila pada tempat daging ayam itu memiliki banyak sekali lalat, maka daging ayam tersebut dipastikan daging ayam yang segar, karena apabila ayam tersebut sudah disuntik formalin atau bahan kimia yang lain, maka lalat-lalat tersebut tidak akan mampir ke daging ayam tersebut. Nah, dari kelima poin ini kita sudah mengetahui cara membedakan antara daging ayam yang segar dengan daging ayam yang sudah tidak segar atau sudah tiren, sehingga dari kelima poin ini harus kita aplikasikan di lapangan agar kita terhindar dari mengonsumsi daging ayam yang tidak memiliki kualitas yang baik. Terima kasih. Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam diversifikasi daging ayam. Jadi diversifikasi produk merupakan suatu cara suatu perusahaan untuk menciptakan produk yang baru, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang terbaru yang dapat diminati oleh masyarakat. Nah, diversifikasi produk daging ayam ini merupakan suatu olahan yang dibuat oleh pengusaha dari daging ayam untuk menciptakan nilai ekonomis, bisa diperjualbelikan. Nah, lalu macam-macam diversifikasi dari daging ayam ini ada banyak macamnya. Tapi pada video ini saya akan hanya membahas 4 poin saja. Yang pertama itu ada bakso, ada nugget, ada sosis, dan juga ada dimsum. Baik, untuk diversifikasi olahan dari daging ayam, itu yang pertama ada bakso. Jadi bakso merupakan suatu produk olahan dari daging yang sangat digemari oleh masyarakat setempat. Nah, jadi bakso ini bisa berasal dari daging sapi maupun dari daging ayam. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait dengan bakso dari daging ayam yang cara kerjanya itu sama seperti daging sapi, yaitu diawali dengan daging ayamnya yang dihaluskan, lalu dicampurkan dengan perbumbu-bumbuan yang telah disiapkan untuk pembuatan bakso. Lalu setelah terbentuk adonan, maka adonan tersebut dibentuk bola-bola kecil. Nah, dari bola-bola kecil itu bisa langsung kita rebus, dan bakso tersebut bisa kita buat kuah sehingga menjadi bakso kuah, atau bisa juga kita buat menjadi bakso goreng. Nah, lalu ada olahan yang kedua yaitu ada nugget. Jadi nugget ini merupakan suatu produk olahan dari daging penggilingan, di mana nugget ini dicampur juga dengan perbumbu-bumbuan. Lalu nugget ini dilapisi oleh putih telur dan tepung panir, sehingga daging ayam yang terbentuk dari nugget ini akan ditutupi atau dilapisi oleh putih telur dan juga tepung panir ini tersebut. Lalu yang ketiga itu ada produk sosis. Jadi sosis ini merupakan produk olahan yang terbuat dari daging ayam yang sudah digiling, lalu dicampurkan dengan perbumbu-bumbuannya. Jadi bumbu dari dari sosis ini bawang putih, bawang merah, lada, lalu semua bahan tersebut kita blender, kita haluskan, dan dimasukkan dalam suatu wadah dan kita campurkan dengan tepung tapioka. Nah, setelah adonan jadi, maka kita masukkan ke plastik segitiga dan kita masukkan ke dalam plastik selongsong. Nah, jadi plastik selongsong ini bisa plastik yang buatan, bisa dari juga bisa dari bahan plastik. Nah, setelah masuk di plastik itu akan kita kibat, akan kita ikat, lalu kita rebus selama jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan selera. Nah, untuk bahan olahan yang keempat itu ada dimsum. Jadi dimsum ini merupakan produk olahan dari bahan daging giling juga, yang menjadi cemilan bagi masyarakat Indonesia, karena dimsum ini terbuat dari
daging ayam lalu dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang lain. Lalu dimsum ini juga memiliki banyak sekali toppingnya, bisa topping wortel, keju, udang dan lain sebagainya. Dan juga selain berbahan dasar daging ayam, dimsum ini juga bisa dibuat dari berbahan dasar daging ikan atau bisa juga daging udang. Nah, mungkin sekian ya video tentang diversifikasi dari daging olahan menurut saya, dan saya ambil dari beberapa literatur. Bisa kita lihat literatur yang sudah saya lampirkan. Baik, itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.